Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya Fikri akan memperkenalkan Ustadz kita pada hari ini. Kalau yang sudah sering melihat pastinya sudah kenal ya, Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baiklah, tadi sudah ada jamaah dari Mushola Al Jannah dan kami saat ini sedang berada di Kendang Sari, Surabaya. Dan tema kita hari ini, stop dulu ya Ibu. Tema kita hari ini adalah Nuzulul Quran. Baik Mbak Fikri dan jamaah dari Mushola Al Jannah dan Bolo dimanapun Bolo berada yang merupakan Bolo Nyalek di Surabaya. Jadi kita seyogyanya umat Islam ini tahu dan punya apa itu Al-Quran, apalagi ini momen yang baik Nuzulul Quran kan gitu ya, 17 Ramadan di mana dulu Rasulullah pertama kali dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Wahyu, bukan sawah payu loh teman. Dapat firman dari Allah. Saat itu subhanallah, Rasulullah belum dapat banyak umat ini. Kemudian alhamdulillah ditopang oleh Sayyidah Khadijah, bahkan harta bendanya ini untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Seyogyanya dari pelajaran Nuzul Quran nanti juga jenengan kalau suaminya mau berjuang itu didukung. Ojo kok suaminya katanya nyumbang masjid 5 juta akhirnya jatuh 5.000. Ojo kakek. Itu umum biasanya. Iya. Kalau saat itu Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu di Gua Hiro. Gua Hiro itu kalau dari Mekah itu ke arah utara. Jadi ke arah utara, Amit ya, ini lewat Masjid Kucing, Masjid Jin, Ma'la, terus kemudian sebelum Soraya itu sebelah kiri ada gunung. Ada gunung, kelihatan seperti batok itu mirip sebelahnya Jabal Bromo, itu namanya Jabal Nur. Di dalamnya, di baliknya itu ada Gua Hiro di mana Rasulullah dulu pertama kali mendapatkan firman Allah sebagai bentuk apa itu semacam pengangkatan kalau Rasulullah diangkat Nabi dapat wahyu dari Allah. Kalau ke sana semoga aja semuanya bisa haji sehingga jalan-jalan ke Jabal Nur, ke Gua Hiro. Cuma yang sepuh-sepuh ini kasihan, soalnya naiknya itu 2-3 jam, khawatir kepleset, gelondong, wassalam. Tapi sing di luar dugaan itu di baliknya Gua Hiro itu ternyata subhanallah ono pedes. Iya betul itu, kita syuting itu ada. Jadi banyak yang nggak tahu kalau di baliknya itu ternyata ono pedes itu Mekah nih. Iya baiklah, kalau gitu. Tapi saya bukan ono pedes ini bukan. Ono pedes. Jangan gitu dong Ustaz. Masuk pedes ini enggak. Guyon Pak. Iya baiklah, kami akan kembali sesaat lagi tetap dengan tema Nuzulul Quran, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Tetap di Majelis Taklim Arek TV dan tetap bersama saya Fikri juga Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid yang kali ini membahas tentang Nuzulul Quran. Tadi kita sudah banyak membahas tentang wahyu pertama yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu baik Mbak Fikri, ya. Bolo dimanapun Bolo berada yang merupakan Bolo Arek TV Surabaya dan juga jamaah dari Mushola Al Jannah Kendang Sari Gang 15 nomor 2 Surabaya. Lengkap nggih? Jadi saat itu Rasulullah dapat firman wahyu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaqal insana min alaq dan seterusnya. Ya. Yaitu supaya kita itu bisa membaca. Perintah ternyata ini umat Islam supaya jangan sampai apa itu tertinggal informasi, harus rajin membaca. Atus pundi Pak Ustadz, sing kula sepuh-sepuh ngeten. Iya. Umure pinten sampean, Bu? 7 dosa wonten? Suwita kok saya ketok 17 tahun. Terus pun sepuh-sepuh niki ya tentu disesuaikan, kecuali yang muda-muda seperti Mbak Anida, Mbak Jurumiati, Mbak Jipat ini masih muda, dan yang muda-muda ini termasuk sampean ini harus rajin membaca. Membaca apapun? Ya, membaca apapun yang positif tentunya. Supaya apa? Apalagi Al-Qur'an. Sing ironis umat Islam ini baca Al-Qur'an ini kadang-kadang pendak Ramadan gini. Akhirnya apa? Karena setahun sekali itu debunya itu Masya Allah tebelnya Masya Allah. Dan seyogyanya kita beli yang terjemahan. Kalau beli tafsir terlalu lebih mendalami Ustadz bisa ya. tahu. Betul sekali. Misalnya tuku kudung Manuhara, kudung Rianti, 120 tuku apa kadang Al-Qur'an terjemahan nggak punya, ironis ini ya. Iya. Nah, tidak tahu ya dibaca, kemudian syukur-syukur mau belajar ngaji dimanapun, jangan terkotak-kotak karena di baiat, akhirnya tidak mau ustadz yang lain, hanya satu, jangan. Kita bebas merdeka, apalagi ini di bulan-bulan yang bersejarah. Seyogyanya kita juga merdeka, belajar dimanapun sehingga kita bisa wawasannya lebih luas. Apakah ada pembedaan Ustadz kita membaca Al-Quran sendiri atau dengan orang lain gitu bersama-sama? Jadi kalau baca sendiri ya tentu kadang-kadang namanya manusia ya, kadang-kadang kan keliru. Mungkin banyak salahnya gitu. Keliru, justru saya itu suka kalau dulu darus itu, saya itu mendengarkan. Karena dengan mendengarkan itu saya bisa wiritan yang lain. Kuping saya berpahala mendengarkan, lisan saya tetap wiritan yang rutinitas. Sing ironis justru kebalikannya, orang-orang itu ketika nunggu ya itu temannya baca kan gitu ya. Disabar-sabar bareng wayah dhewe itu gak saruk orang rokok, sak waca dhewe. Marono mulai nakalan biasanya. Atau karena apa? Maunya ngaji ngenteni nyekel mic, ini ironis. Mestinya nggak mesti harus dipublikasikan, tapi apa merupakan kebutuhan. Contoh seperti sekarang, itu tolong nanti pulang Al-Quran itu jangan jauh dari sajadah jenengan, sehingga manakala malam entah sholat sunnah apapun, kalau yang wajib kita harapkan berjamaah di Mushola Al-Jannah ya, berjamaah semua ya. Ya ibu-ibu ya. Seandainya ya saya di sini ada 1 juta, ini 27 juta, sampean pilih yang mana? Pilih yang mana? 17 juta apa 1 juta? Nah, mufakat 27 juta. Subuh mau sih enggak jamaah sapa? Ngaku jujur ini. Itu tadi jangan jauh-jauh dari sajadah, sehingga manakala setelah sholat kita baca. Boleh. Kadang-kadang juga enggak bisa, enggak apa-apa apalnya Yasin dibaca Yasin aja enggak apa-apa. Bahkan di antara fadilah Yasin itu untuk apa? Barang hilang itu bisa bacakan Yasin, belum punya anak bacakan Yasin, enggak apa-apa. Kadang-kadang ada ya, barangkali ada teman saya, tamu saya itu ada, bertahun-tahun itu, enggak punya anak, padahal sudah rumah tangga, bertahun-tahun, akhirnya baca Yasin. Alhamdulillah, ya sampai sekarang belum juga sih. Ada juga sejak muda baca Yasin, apa yang terjadi? Anaknya langsung punya 2. Alhamdulillah. Soalnya Rabi Rondo anak luru. Sampai baca aja, barang kehilangan, Innova kehilangan, baca Yasin. Insya Allah kembali. Kepingin jodoh, katanya Mas Rizky kepingin jodoh, baca Yasin. Mbak Fikri kepingin jodoh, baca Yasin. Nanti insya Allah Cak Yasin datang nanti. Nah Ustadz, mungkin kita bisa membedakan mendengarkan dengan membaca. Nah itu lebih diutamakan mana itu Ustadz? Ustadz tadi bilang nggak boleh egois ya, 30 juz sendiri dihabiskan, sementara yang lain dikotomi, itu antara membaca dan mendengarkan. Tentu mendengarkan pun untuk tujuan kita menyemak dan sebagainya berpahala. Tapi kalau kita baca kemudian dibetulkan, ini kadang-kadang juga kan justru orang itu mudah kalau memperhatikan, sing maca kadang-kadang gak rumangsa salah, kurang tajite, kurang alife gak kroso, tapi sing ngrungokno eruh iku biasane. Untuk itu ya
Dua-duanya penting, Mbak. Dua-duanya penting, tapi yang sepuh atau yang belum bisa, jangan berkecil hati, harus. Mungkin mendengarkan Nggih, dulu, nanti mendengarkan lama-lama dulu. semakin fase Kadang-kadang kan ada ya mulai kumpulan membaca. tayasinan tahlil, koncone moco dek mingkem. Iya. Koncone mingkem dek mengo. Koncone wis halaman 16 dek halaman 12. Saya pernah juga dulu waktu Joko ada sebelah saya nggak bisa baca, Yasinnya tambah tak walik mocone. Ya belajar, apalagi ada sistem apa itu 2 jam bisa baca tulis, sehari lancar, murah itu. Iya Ustaz. 90.000 itu diantaranya. Ya baiklah kalau gitu nanti kita akan sambung lagi dan jangan lupa di sesi akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi yang punya pertanyaan disimpan dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Iya, Ustadz, tadi kita sudah membahas banyak tentang Nuzulul Quran. Mungkin ada tambahan lagi Ustadz sebelum ini jamaah Musolah Al Jannah ingin bertanya. Gimana Ustadz? Jadi pemirsa sekalian, bolo dimanapun bolo Anda berada, yang merupakan bolonya Arek TV Surabaya. Jadi hikmah yang terkandung di dalam Nuzul Quran ini bukan hanya kita, anak kita, keluarga kita rajin membaca karena ayat yang pertama itu, juga apa seyogianya Al-Quran ini betul-betul bukan hanya bisa membaca, tapi jadi pedoman hidup. Untuk itu perlu terjemahan. Nah, syukur-syukur kemudian bersedia ngaji lagi untuk tafsir dan sebagainya. Sekalipun biasanya ngaji tafsir nggak seberapa tertarik orang-orang itu kadang-kadang. Nah, kemudian apalagi yaitu apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan, kadang-kadang problem ini baliknya jawabannya di Al-Quran. Jangan kemudian lari ke Gunung Kawi. Ada yang mungkin dicari-cari di situ dulu aja ya Ustaz. Boleh ke Gunung Kawi? Bu, boleh Bu? Nggak boleh dong. Betul. Karena jamaah aku nang Gunung Kawi. Kebetulan rekreasi di sana Gunung Kawi terus pulang gawa itu pohong. Akhirnya tak pangan aku ngentutan ae. Iya Ustaz. Ini tentang Nuzulul Quran, mungkin ada waktu-waktu tertentu Ustaz yang lebih diutamakan untuk ini membaca Al-Quran. Kalau membaca atau waktu, seyogianya bukan masalah waktunya, tapi istiqomahnya ini. Oh begitu. Seandainya setiap hari, setiap sholat, kalau nggak bisa setiap sholat, setiap hari, sak ruku, sak lempir, insya Allah katam karpe dewi. Begitu juga mirip sholat sunnah itu, kalau terbiasa qobliyah, ba'diyah atau apapun, sholat sunnah duha, itu bayangkan setahun kalau 365 hari, itu kalau sholat 2 rakaat ketemu 700 lebih. Yang nggak sholat ketinggalan 700 lebih. Begitu juga baca ayat, seayat, setahun jadi 365 ayat. Iya. Bayangkan yang nggak baca, ketinggalan sudah. Kadang-kadang nggak baca, orang tua kadang-kadang lucu. Apa itu ketika anaknya laporan, Mak, Pak, alhamdulillah, sudah 30 juz. Wongnya kemeru wong tuane, wong enggak tahu ngaji. Ya pinter ngaji sing terus ya, dan terus nemane nang juz nomor 31 ya. Padahal juznya cuma 30. Iki kemeru sing kebablasan. Guayane lek kan itu. Enggak apa-apa, kecuali yang lain ya dicek bukunya, ayo belajar dan sebagainya. Iya Ustadz. Nah, kalau kita misalnya sudah punya Al-Qur'an terjemahan nih Ustadz, tapi kadang kita juga sulit untuk menafsirkannya, ini maksudnya seperti apa gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan itu Ustadz? Perlu ustadz, perlu kiai, perlu guru. Sebab kalau belajar tidak ada gurunya, mardudatun latuk balu. Kalaupun dibaca itu sebatas tahu, tapi untuk penafsiran yang baik, yang benar itu perlu ustadz, perlu kiai, perlu guru. Di mana-mana banyak sebenarnya, tinggal kemauan dan kemampuan masing-masing orang tidak sama ini. Berarti nanti saya tanya ustadz lagi dong. Ya pokoknya nggak gula, nah sekilo. Enggak. Khusus podo Arek TV ini nggak bayar. Oh iya. Masa jamaah juga nggak bayar. Iya betul, nggak ada ustaz narik bayar nggak ada. Cuma lek gak dilungi belah, nemen rek. Tapi memang alhamdulillah bisa ngone nasi nyangone bisa. Oh gitu. Iya, baiklah langsung saja pada sesi tanya jawab. Mungkin dari jamaah Musola Al Jannah ada yang ingin bertanya. Monggo, oke, silakan. Silakan, Bu Haji. Bu Haji, Pak Haji atau siapa adik-adik juga boleh. Monggo langsung aja nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah diterangkan bahwa tanggal 17 Ramadan itu adalah hari nuzulul Quran. Amalan apa saja yang harus kita lakukan pada malam hari itu untuk mencapai pahala yang sebanyak-banyaknya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi diterangkan bahwa membaca Al-Quran itu kita lebih baik bersama-sama dan ada yang mengingatkan. Nah, itu. Lah di sini itu sudah mungkin tradisi apa memang apa ya sifat manusia ya. Itu kan sudah ada kulil haq walau kana murra, tapi itu pun tidak bisa tercapai. Bagaimana caranya biar orang itu tidak tersinggung, dan mohon dikasih wawasan yang ditegur apa dibetulkan itu juga tidak tersinggung, bagaimana caranya. Iya, Ustaz. Dan yang ketiga tadi kalau seumpama masalah kehilangan bisa dibacakan Yasin. surat Yasin. Lah ini ada yang suami-suami hilang, ini apa bisa dicari-bacakan itu? Oh gitu. Terima kasih. Iya. Ya terima kasih kembali kepada Ibu Yang keempat, Kak, yang Mujawati. kelima. Oh, enggak. Iya. Baik. Sama iya. Baiklah, ada 3 pertanyaan dari Ibu Mujawati, bisa Oke. langsung dijawab oleh Ustadz. Yang pertama yaitu amalan. Memang keterbatasan saya, setahu saya ini tidak ada amalan khusus. Tapi saran saya nggak usah nunggu apa itu 17 Ramadan nuzul Quran. Iya. Setiap hari berusaha kita itu ibadah maksimal mungkin. Sebab ikmalid dunyaka kanaka taisu abata wa malil akhirata kanaka tamudu koda. Jadi kalau bekerja seolah-olah hidup selamanya, ketika ibadah seperti saat ini, siang ini kita berusaha seolah-olah besok pagi mati, sehingga akas masih mungkin rodo keju dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ngaji 30 menit mulat. Tapi nonton sinetron 3 jam gimana? Iya aja. Jadi ibadah ya satu contoh yang sederhana, sholat berjamaah. Hal yang sepele ini ternyata Amit ya, kita itu belum bisa 40 waktu tidak berjamaah, mirip yang diajarkan ketika di Masjid Nabawi. Hal yang sepele ini aja bayangkan perbandingannya. Satu. Kemudian sunnah-sunnah yang lain. Intinya Bu Haji yaitu vertikal horizontal. Ibadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak nunggu, iyalah panjang umur. Semoga aja semuanya panjang umur. Iya. Sehingga pada akhirnya kita itu sewaktu-waktu dipanggil Allah, pahalanya banyak. Banyak, amin. Ini kelihatannya sudah dikasih Oke, dilanjutkan nanti baiklah mungkin jawabannya. ya jawaban dari pertanyaan yang ketiga bisa dilanjutkan nanti ya Ibu ya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Selama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab dari Jadi Ibu ada 3, Mujawati. yang satu sudah terjawab. Iya. Yaitu Oh, masalah, berarti kurang 2 Ustadz ya? kurang 2. Yang satu yaitu ibadah tidak nunggu tanggal 17 Ramadan atau apa, ya setiap hari ibadah maksimal, Iya. berusaha maksimal gitu. Kemudian yang kedua, Bu Haji apa tadi? Yang kedua, lali ganti cidet. Oh, nggih. Ya memang dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang sempurna ya. Niat kita baik, kadang-kadang dengan bahasa yang santun pun kadang-kadang kurang berkenan. Orang itu ya kalau diingatkan mengenai diberitahu masalah penyakit jasmani itu seneng. Oh ini kolesterol seneng, tapi lek diberitahu penyakit hati, akeh sing kesinggung yo. Ojo caca orang lain. Suami istri kita secara umum ada sebagian besar ya sudah berkeluarga. Apa itu? Lek dieling no suami istri kadang nengkel-nengkelan membela diri. Ya tentu berdoa jangan bosan. Pada akhirnya semoga saja Allah menakdir sesuai harapan, sesuai syariat, sesuai harapan kita bersama. Kemudian yang ketiga, barang itu tidak disebutkan di hadis bahwa kehilangan sesuatu. Bisa saja kehilangan barang, bisa saja kehilangan suami. Memangnya sampean kehilangan suami?
Kan ini ada Mas Farid, Mas Rosdi, Mas Rizky. Sekarang kan musim gitu kan. Oh, nggih. Musim, makanya saya tanyakan Nggih. itu biar yang Dapat ijazah. itu biar Yang mantep tenang, hatinya, mantep, biar nggih. nggak apa, biar dia itu kalau membaca Al-Qur'an, khususnya Yasin, biar Ya, itu mantep. mantap, Nah, mantap, mantap ya. bisa Di antaranya mengingat-ingat betul, gitu. karena itu sabda Rasulullah. Bahkan keistimewaannya bukan hanya sebatas itu tadi. Misalnya manakala lapar dapat rezeki makan, haus juga begitu. Terus kemudian apa itu nggak punya pakaian dikasih, termasuk itu tadi baca. Kalau satu kali belum, baca lagi. Baca lagi dan mantep-mantep dan ikhlas istiqomah. Insya Allah akan membuahkan hasilnya. Itu tadi. Dan Iya. yang tidak kalah penting, ini juga Mbak Fikri sekalipun masih single parent ya. Loh, Apa itu? Nggak pakai parents, Ustaz. Oh, single gitu Iya. aja. Oh ya sorry. Apa itu? Tolong dong ya. Apa itu di rumah? Engko disuwuki tok pacano Yasin, pelayanannya Ojo pancing. Nah, mungkin introspeksi diri lebih juga. tepatnya. Iya. Kadang-kadang lain loh. Ketika kemanten baru, itu biasanya waduh mesrane masyaallah. Isu-isu, Mas ngombe anget-angetan ta iya. Tapi lek wis anak 3, 4, 5 Gimana? dikurangi. Oh. Gula iku larang juga akan model. Pakai ngombe teh, Iya, iya, ngombe iya, hangat, iya. ngombe susu dan sebagainya. Iya, Di baiklah, Ustaz. antaranya perlu kita secara teori supaya jangan sampai hanya mengandalkan itu, tetap misalnya keperluan suami apa, jangan dihabiskan waktu di luar semua, Iya. juga anak, juga tetangga, pokoknya secara proporsional Iya. bagi rata. Oke. Iya, begitu Ustadz. Baiklah, mungkin bisa langsung diberi kesimpulan dari Ustadz. Oke. Baik, Mbak Fikri, jamaah Musola Al Jannah dan Bolo Arek TV Surabaya, mari bersama-sama kita peringatan itu memperingati, mengingatkan supaya nuzulul Quran. setidaknya minimal kita punya Al-Qur'an terjemahan. Iya. Kita rajin baca, bukan hanya diri kita, anak cucu kita juga. Syukur-syukur kemudian mau belajar lagi, Iya. tafsir dan sebagainya sesuai kemauan dan kemampuannya tidak sama, sing pada akhirnya kita semua, keluarga kita semua yang hadir, Ya. jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, Amin. termasuk adem ayem tentrem, rajin baca Al-Quran dan juga tidak ada yang kehilangan suaminya. Kehilangan Amin, ya apapun Rabbal. lah jangan sampai. Jangan sampai. Iya, Nah. amin, amin. Iya, baiklah, menarik sekali. Pada hari ini kita membahas Nuzulul Quran. Dan jangan lupa, esok hari kita akan kembali di jam yang sama, yaitu pukul 12.30 sampai 13.00 dengan topik yang berbeda. Ya, tapi tetap bersama saya dan juga Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswit. Baiklah Bolo, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan Bolo yang sudah ada di Kendang Sari, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Kento, Kendang Sari itu bahasa Lawasnya kento. Oke, iya, baiklah, tetap Iya, gitu. saksikan majelis Oh, iya. taklim esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.